Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Nur Salim dari kelas 11 IPA 7. Saya akan mempresentasikan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Perjuangan para pejuang bangsa tidak sia-sia karena pada 17 Agustus 1945 akhirnya bangsa Indonesia mampu menyatakan kemerdekaannya. Dari sejarah perjuangan bangsa tersebut, kita dapat mengambil hikmah arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Konsep bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, bahasa, agama, ideologi, budaya, serta sejarah. Selain itu, bangsa umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Persatuan bangsa harus terus dibina karena persatuan bangsa dapat menumbuhkan kesatuan bangsa. Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau-pulau dan antara samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menurut Lembaga Pertahanan Nasional Lemanhas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik tercermin dalam beberapa konsep berikut. A. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah. B. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. C. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarah bangsa menuju tujuan nasional negara. Dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai
Satu, kesatuan sosial budaya tercermin pada konsep berikut. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi. B. Budaya yang menjadi model dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan tercermin pada konsep berikut. A. Ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Perkenalkan, nama saya Malika Sanatul Arifia dari kelas 11 nomor absen 22. Lanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya tercermin pada konsep berikut ini. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. B. Budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan tercermin pada konsep berikut ini. A. Ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama di dalam pembelaan negara. Kawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai berikut. 1. Rasa nasib dan seperjuangan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Keinginan bersatu seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Kesepakatan nasional dalam perwujudan A. Proklamasi kemerdekaan. B. Pancasila. C. Undang-Undang Dasar NKRI 1945. D. Bendera Sang Merah Putih. E. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. F. Bahasa Indonesia. Adapun konsep negara kesatuan yang dikembangkan oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. 2. Laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau yang ada di Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara yang bersifat tunggal. Artinya, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintah kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan. 4. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintah daerah sendiri. Akan tetapi, kekuasaan atau wewenang tertinggi tetap berada pada pemerintahan pusat. Terima kasih. Saya Ulfa Stianesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab B, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara atau daerah. Pembagian daerah meliputi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri. Akan tetapi pemerintah daerah tidak memiliki wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Wewenang tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kekuasaan dan pemerintahan yang dimiliki daerah adalah suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangga sendiri sehingga menjadi hak otonom bagi ke daerah untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri. Sistem desentralisasi ini memiliki kelebihan yaitu sebagai base keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Sedangkan kelemahan dari sistem ini yaitu kelemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Akibatnya apa? Akibatnya muncul peluang penyimpanan terhadap pelaksanaan wewenang. Pelaksanaan wewenang hanya berdasarkan kepentingan golongan dan sering digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Yang B yaitu kita jelaskan tentang negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu bentuk negara dengan segala urusan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintah dan kekuasaan di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah tidak terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintah daerah melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Sistem ini memiliki kelebihan yaitu keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Sedangkan kelemahannya yaitu seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu itu lama. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kedua yaitu konsep negara federal. Negara federal disebut juga negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif, yaitu hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian baja atau delegate powers yang menjadi kekuasaan negara serikat. Negara bagian diberi kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan undang-undang dasar sendiri kepada negaranya sendiri, pemerintahannya sendiri, dan lembaga legislatif sendiri. Selanjutnya yaitu pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut negara federal. Kekuasaan yang diserahkan oleh negara bagian kepada negara serikat adalah kekuasaan yang berkenaan dengan kepentingan bersama seperti hubungan luar negeri, keuangan, dan pertahanan. Pemerintah federal memiliki wewenang yaitu yang pertama, hal yang berhubungan dengan pembiayaan seperti keuangan mata uang, pajak, dan pos. Yang kedua, hal yang mengenai kepentingan bersama antar negara bagian seperti pos, telekomunikasi, industri, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, misalnya kewarganegaraan dan imigrasi. Yang keempat yaitu hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, misalnya pertahanan dan keamanan serta perang dan damai. Meskipun pemerintahan federal yang memegang kekuasaan tertinggi atas negara bagian, kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Contoh negara-negaranya yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, dan Malaysia.
Negara serikat itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri atau kabinet demi kepentingan negara lain. Yang kedua, tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. Yang ketiga yaitu hubungan antara pemerintah federal atau pusat dan rakyat diatur negara bagian kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Salma. Nama saya Nafisa Salma, absen 26 dari kelas 1147. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sabang merupakan kota paling barat di Indonesia, sedangkan Merauke paling timur di Indonesia. Kota Sabang berada di wilayah Provinsi Aceh, sedangkan kota Merauke berada di wilayah Papua. Wilayah Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 bujur timur. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Dalam kedua pasal tersebut ditegaskan sebagai berikut. 1. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bunyi pasal 1 ayat 1 mengandung pengertian bahwa bentuk negara Indonesia kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 2. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, padu, tidak dibagi-bagi, dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia mengandung makna keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi beberapa aspek berikut. 1. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna, beserta seluruh plasma nutfahnya. 4. Keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi keutuhan orang, status keselamatan, dan kesejahteraannya. Dalam Kesatuan Republik Indonesia terkandung makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai berikut. Landasan hukum persatuan dan kesatuan sebagai berikut. 1. Landasan ideal merupakan Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. 2. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 1 serta pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan bunyi alinea keempat diperinci dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia,
Negara Indonesia menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Menjaga pertahanan. 2. Menegakkan keadilan. 3. Melaksanaan penertiban. 4. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. 4. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia membentang sepanjang 3,5 juta mil atau sebanding dengan 1/8 panjang keliling bumi. Kondisi geografis yang demikian membuat negara Indonesia kaya akan hasil alam dan penampakan alam yang indah. Di Indonesia memiliki berbagai keunggulan, antara lain jumlah penduduk yang cukup besar, masyarakat multikultural, konsep wawasan Nusantara yang menyatupadukan wilayah Indonesia, semangat Sumpah Pemuda, keramah tamahan, letak wilayah yang strategis, penampakan alam yang begitu indah, wilayah alam yang luas dengan tanah yang subur, serta sumber daya alam yang melimpah. Keunggulan tersebut sudah seharusnya membuat kita, bangsa Indonesia, bangga dan bergerak menjaga serta memanfaatkannya dengan kemajuan bangsa. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam rangka merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Jika semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasar oleh nilai persatuan dan kesatuan. Apa yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Adakah penghambat persatuan dan kesatuan? 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat sehingga dikenal sebagai negara paling majemuk di dunia. Kemajemukan tersebut dapat terpelihara dengan baik karena ada persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan dipandang sangat penting karena tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia akan sangat mudah terpecah-pecah dan berpotensi terjadi konflik. Sekarang bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah seperti tawuran pelajar, persekusi yang dilakukan kelompok warga, ujaran kebencian dalam media sosial, permusuhan antar kelompok, perilaku koruptif, ketegangan antar etnik, hingga kemunculan ideologi radikal. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan wajib diterapkan untuk menghadapi berbagai masalah tersebut. Tidak hanya masalah sosial tetapi juga masalah politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Menurut Frans Magnus Suseno, ketahanan nasional dibentuk atas nilai dasar dan cita-cita bangsa, bukan segelintir individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kesediaan saling menerima perbedaan menjadi pondasi utama persatuan dan kesatuan sebuah negara majemuk seperti Indonesia. Fondasi utama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus diperkuat. Ada 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah saatnya bangsa Indonesia terutama kaum muda mengingat kembali makna Sumpah Pemuda 1928. Pada saat itu ratusan pemuda mempersatukan tekad sebagai bangsa Indonesia yang bersedia menerima berbagai kekhasan suku, ras, dan agama. Semangat Sumpah Pemuda itu sejalan dengan hakikat Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Akan tetapi sekarang ini masyarakat Indonesia bergotong royong untuk melawan suatu kelompok yang dianggap sebagai penjajah yang menginginkan kemerdekaannya sendiri. Perkataan Bung Karno benar bahwa perjuanganmu lebih sulit daripada perjuanganku. Perjuanganku melawan penjajah, perjuanganmu melawan bangsamu sendiri. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang ini telah memperoleh banyak pengalaman tentang berbagai masalah kehidupan.
Dalam mengatasi segala permasalahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada acuan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, dalam lingkungan masyarakat sering terjadi suatu tawuran pelajar atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut biasanya disebabkan oleh masalah yang sederhana, tetapi manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dan memiliki ego yang berbeda. Dengan anggapan perkelahian merupakan suatu cara yang paling benar untuk menyelesaikan masalah, padahal ada cara yang baik, yaitu musyawarah. Dalam usaha menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa, selain faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Geografis. Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau baik besar maupun kecil yang dihubungkan oleh lautan, pulau, selat yang harus dijaga. Wilayah Indonesia diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah rasional dengan segala isi dan kekayaannya. Jika kondisi wilayah Indonesia ini tidak dijaga, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan tidak merata menimbulkan kecemburuan antar daerah. Tidak jarang kecemburuan itu berujung pada pergolakan daerah. Pemerintah hendaknya mendistribusikan pembangunan secara merata dengan memaksimalkan sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan. Jika permasalahan pembangunan yang tidak merata tidak diselesaikan, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia sering memunculkan perbedaan dan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberadaan tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan juga. 4. Munculnya gejala etnosentrisme. Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah etnosentrisme adalah pluralitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas masyarakat Indonesia ini tentu melahirkan berbagai persoalan. Tiap suku, agama, ras, dan golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain. Pertarungan kepentingan inilah yang sering terjadi, yang sering memunculkan persoalan-persoalan di daerah dan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar asalkan budaya tersebut sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Jika masuknya budaya asing tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 1. Arti penting menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan yang sangat panjang. Para pahlawan berjuang dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kemerdekaan yang diraih tidak lepas dari semangat persatuan dan kesatuan hingga pada akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah bebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, bangsa Indonesia dapat mengisi kemerdekaannya dengan melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika negara aman. Sebaliknya, jika negara tidak aman,
Pembangunan yang terhambat akan merugikan seluruh rakyat. Dengan demikian, cita-cita untuk mencapai suatu negara yang berkedaulatan, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat tidak akan tercapai. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Wujud sikap menjaga keutuhan NKRI. Para pahlawan telah banyak berkorban, baik harta maupun nyawa demi kemerdekaan NKRI. Oleh karena itu, Anda wajib meneladani pengorbanan para pahlawan. Sikap meneladani para pahlawan dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara A. Lingkungan keluarga. 1. Menjaga kerukunan di antara anggota keluarga. 2. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Lingkungan sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 2. Saling menolong dan berbagi dengan teman. 3. Menghargai dan menghormati pendapat teman. 4. Membeda-bedakan teman dalam bergaul. 5. Menghormati guru dan karyawan. C. Lingkungan masyarakat. 1. Tolong menolong dan saling menjaga perasaan. 2. Saling menghormati, menghargai hak orang lain. 3. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. 4. Bersikap arif dan mau bekerja sama dengan orang lain. 5. Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Itulah beberapa contoh perilaku sebagai wujud sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.